Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Tetap selalu jaga kesehatan ya, selalu cuci tangan. Nah, oke, kita akan mulai dari absennya. Nah, hari ini gimana? Hadir semua? Ya, karena ini hari pertama ya, pasti hadir semua ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu langsung saja ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran reciprocal learning serta pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pendekatan geografi, menganalisis fenomena geosfer dengan menggunakan pendekatan geografi, serta mampu berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil dalam memahami fenomena geografi di lingkungannya. Nah, adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan, yang kedua pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga pendekatan kewilayahan. Nah, sesuai dengan materi yaitu pendekatan geografi. Yang pertama, pengertian pendekatan geografi. Apa sih pendekatan geografi itu? Nah, pendekatan geografi adalah langkah atau metodologi khusus untuk melakukan analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer, terutama pada interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada macam-macam pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan atau spasial, kemudian pendekatan lingkungan atau ekologi, dan yang ketiga pendekatan kompleks atau regional. Nah, kita akan jelaskan satu persatu mengenai macam-macam pendekatan geografi ini. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan atau spasial. Nah, pendekatan ke ruangan atau spasial analisis merupakan pendekatan yang khas dalam ilmu geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek geografi secara spasial ataupun keruangannya. Nah, dalam pendekatan ini peneliti akan mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek keruangan. Nah, aspek-aspek ruang dan spasial geografi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, peneliti juga harus memperhatikan distribusi atau persebaran, interrelasi ataupun interaksinya. Nah, adapun contoh pendekatan spasial. Contohnya, misalnya sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya bersifat subur dan terletak di tempat yang strategis. Nah, peneliti menilai nilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruangnya, yaitu letak yang strategis. Kemudian pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan ekologi ini didasarkan pada prinsip ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, tujuan dilakukan pendekatan ini adalah untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Kemudian aspek yang diteliti dalam pendekatan lingkungan antara lain adalah interaksi komponen fisikal atau alamiah dan non-fisik atau sosial. Nah, selain itu pendekatan geografi ini juga berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Nah, adapun contoh pendekatan ekologi. Yang pertama,
Contoh pendekatan ekologi dapat dilihat pada fenomena banjir di suatu daerah. Nah, fenomena ini biasanya diidentifikasi melalui tahapan-tahapan dalam pendekatan ekologi yang hasilnya kemudian dianalisa untuk menemukan solusi masalah. Nah, adapun identifikasi yang akan dilakukan melalui identifikasi kondisi fisik. Nah, identifikasi sikap dan perilaku masyarakat serta analisis interaksi. Gitu. Kemudian kita akan ke pendekatan regional atau kompleks wilayah. Nah, pendekatan regional atau analisis kompleks wilayah dilakukan dengan membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek ruangan dan lingkungan secara komprehensif. Nah, secara umum pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan spasial dan ekologi. Nah, analisis ini menekankan adanya diferensiasi areal dan perbedaan karakteristik pada tiap-tiap wilayah di bumi. Hal ini kemudian mendorong adanya interaksi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, nantinya hasil pendekatan studi wilayah kemudian tertuang menjadi peta dan dipelajari melalui disiplin ilmu kartografi. Nah, contoh pendekatan regional itu, contoh dalam pendekatan regional adalah dalam membangun rumah atau bangunan harus dilihat dari karakteristik wilayahnya. Misalkan membangun rumah di area rawan banjir atau dekat pantai, maka fondasi akan lebih ditinggikan untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang air laut. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, maka dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi atau gejala geosfer, serta interaksi antar manusia dengan lingkungannya sendiri dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Nah, beberapa pendekatan dalam geografi tadi yaitu yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang yang memperhatikan persebaran, penggunaan ruang, dan penyediaan ruang yang akan dimanfaatkan. Yang kedua, pendekatan kelingkungan. Nah, pendekatan kelingkungan adalah upaya dalam mengkaji fenomena geosfer khususnya terhadap interaksi antar organisme hidup dan lingkungannya, termasuk dengan organisme hidup yang lain seperti manusia dan alam. Nah, yang ketiga, pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan adalah upaya dalam mengkaji fenomena geosfer khususnya terhadap interaksi antar organisme hidup dan lingkungannya, termasuk dengan organisme hidup lainnya. Baik, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan satu tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Dikumpul via WhatsApp terakhir besok. Tulis pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara ketiga pendekatan geografi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Satu tugas itu saja dikerjakan. Jangan lupa untuk dikumpul karena akan Ibu nilai. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.